menampung 2000 bit info per detik. Otak sadar. Alam bawah sadar kita itu menampung 400 miliar bit info per detik. Bagaimana kita bisa masuk dengan 2000 bit info mempengaruhi yang 400 miliar? Tidak mungkin, saudara. Tidak bisa. Coba kalau saya bertanya, apa itu training? Maka teman-teman bisa menjawab berapa? Apa itu training? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 latihan, 8, 9 belajar, 10, 11, 12, 13 detik baru terjawab 2. Kenapa? Karena menggunakan alam sadar, informasinya minim. Mikirnya, searchingnya lama, loadingnya lama. Katanya harus pakai yang itu, apa? Yang bombastis katanya. Coba kita buka di laptop kita masing-masing, googling tentang training, klik, maka akan muncul 0,0 sekian detik. Itu lebih dari 17 juta informasi tentang training. Di mana itu 17 juta informasi itu? Di servernya Google. Servernya yang ada, yang kita searching itu sama di bawah alam sadar kita, itu 400 miliar informasi. Nah, kita nggak pernah eksplor itu keluar, memberi informasi ke alam sadar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan modal yang sangat luar biasa dahsyat ini? Dan itu yang membuat kita seringkali kalah. Ditambah lagi, sisi negatif kita itu mendominasi kita. Yang harusnya betul-betul dibantai itu sisi negatif itu, dihancurkan itu. Kita lihat. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi modal tadi? Terus, di sini ada satu kata yang sangat penting sekali. Next. Satu kata yang sangat penting sekali yang kita harus ucapkan di sini. Setiap manusia yang mau. Setiap manusia yang mau mengembangkan. Kalau tidak bisa. Hanya orang-orang yang mau. Hanya orang-orang yang siap. Hanya orang-orang yang menyerahkan dirinya. Ini loh Pak, saya mau. Tanpa itu, maka ini tidak mungkin. Modal ini tidak akan tereksplorasi dengan baik. Dikatakan memiliki modal yang sangat luar biasa dengan satu kata yang namanya mau. Dan ini sudah cukup. Dan saudara, untuk membuat mau itu tidak gampang loh. Benar tidak? Ketika saya di SMP, Effendi, besok tugas upacara ya, untuk memimpin jadi komandan pasukan. Saya bingung, langsung deg. Kenapa? Nggak mampu saya. Saya mau, tapi nggak mampu. Ini kebalik. Kemudian suatu ketika dipanggil lagi sama Pak Nari, kepala sekolah. Fendi, besok kamu memimpin jadi komandan upacara ya. Di situ langsung saya bilang, siapa? Mau saya. Kemampuan saya disingkirkan dulu, ketidakmampuannya dibuang dulu. Ya Pak, mau. Apa hasil? Nah, ini awalnya, saudara. Awalnya terjadi. Ketika saya ketemu sama teman-teman, orang Bandung nakal ya, sama teman-teman mau bebas, tidak ada masalah. Tapi hari itu ketika saya memimpin upacara, balik kanan, lapor kepada komandan upacara yang namanya kepala sekolah. Apa yang terjadi? Celana saya basah, saya ngompol di celana. Itu yang terjadi ketika saya SMP. Tapi satu kata ini itu merubah saya luar biasa. Yang dulunya tidak berani tampil, minder karena miskin, minder karena tidak bisa apa-apa, minder karena nilai-nilai dari yang bagus. Tapi hanya karena satu kata mau ini menjadi modal saya memasuki SMA, kuliah, dan kemudian bisa menyelesaikan kuliah saya. Hanya kata mau. Ada muncul nekat ketika mau itu datang. Nah, orang-orang yang mau ini, maka dia membuat sebuah kegerakan seperti ini. Kalau niatnya itu tulus, tujuannya itu lurus, maka percayalah alam ini mendukung. Alam ini membackup. Alam ini membuat kita ini memiliki hukum magnet. Jadi semua jalan, kemana jalan kita pergi, semuanya ngikut. Yang membuat kita berhasil ngikut. Ada magnet yang kuat dalam diri kita ketika mau itu muncul dalam diri kita. Jadi semua perjalanan yang kita lewati, apa yang kita butuhkan membackup.
membackup semua, membackup semua, membackup semua. Sampai titiknya nanti Anda bilang, gila hebat ya, ternyata hidup ini luar biasa gampang. Ternyata di backup seperti ini. Nah, itulah kekuatannya ketika kita berkata mau kepada apa yang kita buat, kita putuskan dalam hidup kita. Ketika saya harus ke Batam tahun 2005, saya harus ke Batam. Saya dikasih kabar, Batam itu panas Pak Effendi. Batam itu kering. Zaman dulu sih enak Batam. Judi makmur di situ. Orang berdiri di pinggir jalan aja duitnya banyak. Tapi semenjak dihapus sama Sutanto, judi tidak ada di situ. Batam itu miskin. Nah, saya pas miskin itu datang, saudara. Dan saya datang aja. Ada 3 tahun saya di Batam. Pekanbaru, Batam, Pekanbaru, Batam. Dengan tujuan bisnis yang saya kejar lancar. Sehingga saya membuat target 1 miliar 1 bulan. Targetnya. Komputer kantor saya kasih itu, apa namanya? Screen savernya 1M 1 bulan, 1M 1 bulan. Ternyata tahun 2008 target 2010 hancur. 2008 saya menjual semua aset usaha di Batam. Saya bawa ke Lembang. Tersisa motor yang sampai hari ini masih ada. Motor baru beli, mau ditawar 7 juta. Belum berumur setahun. Saya lebih baik bawa ke Lembang. Dan itu aset modal yang saya bawa dari Batam yang masih utuh sampai hari ini. Lainnya gimana Pak? Lainnya hancur. Habis total, dibuat makan sama dibuat cari kerja. Orang bilang bisnisnya habis, modalnya habis. Tidak, kan masih ada diri sendiri. Masih ada saya. Ketika ini muncul, maka ini akan membuat inspirasi buat kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kerja. Nah, kalau kita ngerti rahasia ini, saudara, tinggal satu kata mau saja. Nah, kita lihat sekarang. Next. Apa yang ada dalam diri kita? Perhatikan di sini. Ketika kata mau itu muncul, maka sudah ada muncul diri sendiri di sini. Ya. Kemudian kata mau itu muncul, maka kita bisa melihat modal yang diberikan yang kedua, yaitu apa? Waktu. Next. Nah, ketika diri sendiri ini ada dalam diri kita, kan harus berkembang, maju. Artinya apa? Kita membuat sebuah persiapan hidup. Persiapan apa Pak? Kalau saya seorang marketing, saya harus mempelajari apa yang harus saya pelajari. Saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Kalau saya seorang dokter, saya harus mempelajari apa yang harus saya pelajari. Saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Diri saya dikembangkan. Banyak cara. Kuliah, kursus, les, tanya, dengerin radio, dengerin televisi, dengerin berita-berita yang lain. Semua tanya. Dan kemudian waktu. Next. Waktu ini berkembang ke atas. Dan perhatikan satu hal yang sangat penting di sini. Ini adalah modal yang tidak terbatas. Dan ini adalah modal yang sangat terbatas. Hanya 24 jam. Ada yang punya waktu 26 jam? Tidak ada. Semua modalnya sama, 24 jam. Saya dan waktu saya tidak terbatas. Apa saja bisa saya buat. Bagaimana caranya? Nanti saya akan tunjukkan. Tapi ini harus dibenturkan dengan modal yang sangat terbatas, yaitu waktu 24 jam. Kalau saya berbicara 24 jam, kira-kira apakah 24 jam itu menjadi waktu total buat kita? Tidak. Yang kita kerja 8 jam satu hari di kantor saja, sorry, yang kita pakai untuk kerja itu hanya sepertiga dari 8 jam yang kita ada di kantor. Jam 8 ceklok, jam 4 pulang. Itu sepertiganya doang yang kita pakai untuk kerja. Lebih parah lagi untuk teman-teman karyawan yang masuk kerja, dia masuk ke ruangan kerjanya, otaknya nyentelnya di pintu. 8 jam sia-sia, tidak ada kerjaan sama sekali. Orang yang seringkali menjadi marketing, punya target, dia buat list, dia buat pekerjaannya, tapi tidak pernah mencapai hasilnya. Kenapa? Maaf, karena pekerjaannya tidak diselesaikan. Pekerjaannya tidak dilakukan. Kenapa pekerjaannya tidak dilakukan, Pak? Jawabannya, karena dia belum mempelajari apa yang harus dia pelajari. Saudara, kalau kita membaca buku marketing ya, sejarah-sejarah orang-orang hebat ketika dia menjalankan marketingnya, saudara, maka kita melihat mereka tidak ada mereka yang layeh-layeh. Orang-orang hebat yang menjalankan proses marketing, itu hampir rata-rata mereka hidup di jalanan dan melakukan pekerjaannya. Waktu itu menjadi berharga. Saya masih ingat ketika tahun 2008 sampai tahun 2009, berdua dengan istri saya menjalankan bisnis outbound ini, Art Tomorrow. Dari nol, tidak punya klien sama sekali.
Karena saya tidak mau mengambil klien yang dulu. Kemudian dari nol, saya tidak mau bertempur dengan event organizer yang ada di Bandung. Jadi teman-teman kalau lihat-lihat kami, lebih dari 150 sampai 200 perusahaan yang pernah outbound sama kami dengan lebih dari 350 event, itu hampir semuanya kliennya dari klien Jakarta. Saya tinggal di Cimahi. Kenapa? Karena saya punya membentuk pasar sendiri. Dan setiap hari saya sama istri saya, dan saya bilang sama istri saya, jangan pernah bilang pusing, jangan pernah bilang capek, jangan pernah bilang bosen, jangan pernah bilang pengen jalan-jalan sebelum kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan dalam kehidupan. Itulah sebabnya saya janji sama istri saya, nanti pensiun pertama kali saya ajak dia pergi ke jalan-jalan ke Hawaii. Sekarang belum. Saya bilang sama dia, nanti pensiun pertama kali tempat yang saya tuju adalah Hawaii, saya bilang. Saya ngomong sama dia. Dan sampai hari ini, dari tahun 2008 saya menjalankan pekerjaan saya. Dengan omset yang sekarang kita terima, dengan perusahaan yang outbound begitu banyak, kami tidak punya marketing, hanya saya sama istri saya. Ketika saya ngomong seperti ini di depan klien, istri saya keluyuran. cari HRD. Ketika saya bisa di rumah bareng-bareng, saya pergi berdua datengin HRD. Dulu 2008 2009 boro-boro